ya. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala kulli halin alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila syiratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari hadim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat semua, wahaikum jami'an. Bidat Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas silaturahmi kita pada malam hari ini. Ada Bang Faris, ada Bang Nandar, Bang Erik, juga Bang Munajat, Bang Budi, dan juga istri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mendengar. Wahaikum jami'an bidat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah izinkan saya sedang membuka file terlebih dahulu. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang tadi datang ke satu masjid dan ada informasi di running text-nya bahwa Ramadan itu 68 hari lagi. Jadi dan kita masih ada di bulan Jumadil Akhir. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi betul-betul kita semua yang hadir di sini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu yang di dalamnya juga ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita ada di bulan Januari ya, mengawali tahun 2024 yang boleh jadi bagi sebagian orang atau
bagi satu institusi, korporasi, momentum pergantian waktu, pergantian tahun dijadikan sebagai momentum untuk melakukan upaya perbaikan diri. Lalu bagaimana kita menyikapi ini semua dalam kurikulum Akademi Hijrah di Formula Istiqomah itu. Justru yang kita terus-menerus latih setiap hari adalah kesadaran terhadap ukuran waktu yang paling kecil yang Allah takdirkan kepada diri kita. Apa itu? Bahwa ukuran kita berada dalam kehidupan dunia ini sudah diukur jatah waktunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba momentum waktu bahwa kita harus meninggalkan dunia ini, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu memanjangkannya atau juga memundurkannya. Ada satu informasi yang sampai di Instagram. Di daerah Kalimantan ada seorang ayah, seorang lelaki yang melakukan sholat subuh dan menjadi imam. Dan pada rakaat pertama, pada sujud pertama, ternyata itulah sujud terakhirnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan dalam keadaan sholat subuh berjamaah menjadi imam dalam keadaan sujud. Masya Allah, ini satu karunia yang agung, satu karunia yang luhur. Seseorang meninggalkan dunia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin orang-orang sekelilingnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insya Allah justru menganggap momentum kesadaran waktu sampai yang paling kecil ini adalah satu hal yang kita rawat, kita jaga kesadaran itu. Kesadaran bahwa setiap desahan nafas kita itu ada desahan nafas yang memang Allah anugerahkan, Allah amanahkan, Allah hidupkan, Allah jaga sampai desahan nafas yang terakhir. Sehingga ketika sahabat semua yang memahami kesadaran waktu ini, insya Allah tidak akan masuk ke dalam perdebatan terkait dengan malam tahun baru, baik itu Hijriah maupun Masehi. Kenapa? Karena kita insya Allah melampaui penghormatan terhadap waktu itu sampai pada level yang paling substantif, sampai pada level yang paling elementer, bahwa sesungguhnya makin kita menyadari desahan nafas kita, menarik nafas dan mengeluarkan nafas, dan pada waktu itu kita senantiasa ada dalam keadaan zikir kepada Allah, itulah waktu yang berharga sekali, pergantian momentum menarik dan mengeluarkan nafas itu. Nah, kenapa? Karena memang manusia akan meninggalkan dunia ini secara fisik, biologis, ditandai dengan nafas yang terakhir. Kalau secara ruhani, tentu ditandai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh yang ada di dalam kolbu kita.
terlebih dahulu Allah cabut ruh, lalu Allah matikan ruh ini dalam konteks kehidupan di dunia, lalu Allah wafatkan tubuh kita dengan nafas yang terakhir, lalu seketika itu pula berangsur-angsur kehangatan suhu tubuh yang kita miliki berkurang sampai dia menjadi dingin. Dan ketika itu semua terjadi, maka mulailah terjadi proses pembusukan tubuh kita, sehingga harus disolatkan, dikafani, dikuburkan. Dan bagi orang-orang yang Allah cintai, Allah muliakan, maka tanah tidak diizinkan untuk membusukkan tubuh orang-orang yang senantiasa menempuh jalan kemuliaan dalam hidupnya. Maka kita bisa saksikan beratus atau bahkan beribu orang yang matinya sudah lama sekali, tetapi jasadnya tetap utuh. Tentu yang kita kenal seperti mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang menjadi mujahid di Palestina dengan niat yang ikhlas, sampai meninggalnya pun darah yang keluar itu begitu sangat harum, kesturi yang luar biasa. Itulah cara kita menyikapi pergantian waktu. Maka ketika kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita contoh teladan terbaik, maka kita akan menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara indah mempraktekkan penghormatannya terhadap kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita semua, dan itu menjadi sunnah sepanjang kehidupan manusia sampai hari kiamat. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang diinginkan dalam formula istiqomah, ketika seseorang menyadari bahwa dia ditempatkan Allah dalam satu rentang waktu tertentu. Untuk apa kita ditempatkan di dunia ini? Yang pasti sebagai ujian dalam kehidupan dunia ini. Maka siapapun yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada manusia itu petunjuk lewat hatinya, lewat kolbunya. Maka di dalam Al-Quran Allah juga berikan perangkat untuk bisa menjemput hidayah, menjemput bimbingan dan pertolongan Allah dengan fasilitas akal. Ada kolbu, ada akal, sehingga di dalam Al-Quran kita akan membaca, kita mentadaburi, merenungi bahwa begitu banyak kalimat afala yatafakkarun, afala tatafakkarun, afala yafqahun, untuk mengajak kepada setiap kita, setiap manusia, untuk mengoptimalkan, mengaktifasi akalnya yang Allah letakkan di dalam kolbu. Sedangkan kolbu yang bersemayam di dalamnya ruh, yang diinginkan hanya kembali dengan selamat melewati setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Dan Anda semua diuji dengan apa saja yang ada dalam kehidupan dunia ini. Istri Anda, suami Anda adalah ujian bagi Anda. Anda dikaruniai anak-anak,
itu ujian. Memiliki harta, tidak memiliki harta itu ujian. Menikah, memiliki pasangan, tidak memiliki pasangan itu ujian. Jadi setiap hari kita ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang terjadi setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Itulah sikap hidup seorang yang beriman kepada Allah, bahwa dunia ini ada dalam kesementaraannya, dunia ini ada dalam kefanaannya, dunia ini ada tempat ujian, dan yang kita inginkan adalah wama umiru illa liya'budullah, dan tidaklah Allah perintahkan, amarkan kepada kita kecuali mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah berarti kita senantiasa asik masuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Makin dekat. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja yang kita mampu untuk mendekat kepada Allah. Dengan senyuman kita bisa mendekat kepada Allah. Dengan mengambil sampah di jalanan kita bisa mendekat kepada Allah. Dengan memberikan makan kucing kita bisa mendekat kepada Allah. Dengan berbuat baik kepada tetangga kita bisa mendekat kepada Allah. Dengan bekerja secara maksimal itu cara kita mendekat kepada Allah. Dengan ngobrol bercengkrama itu jalan untuk mendekat kepada Allah. Jadi keluasan cara kita mendekat kepada Allah itu begitu banyak. Maka wa ma umiru illa liya'budullah, kita lakukan itu untuk mengabdi kepada Allah, termasuk diam dan bergeraknya kita, tidur dan bangunnya kita, juga dalam sedih dan suka kita, sakit dan sehat kita, semuanya adalah pengabdian. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dan kita berupaya untuk mengikhlaskan apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menerima apa yang Allah takdirkan. Lalu kita memilih amal yang terbaik, sikap yang terbaik, pikiran perasaan yang terbaik ketika Allah berikan kepada kita qada dan qadarnya. Kita terima, lalu kita berikan amal yang terbaik. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak sampai pada derajat itu maka yakinlah Allah melihatmu. Kita menerima, kita berikhtiar, lalu kita berakhlak yang baik terhadap semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari sisi Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau ada kebaikan, kalau ada kelapangan, kenikmatan, maka kita pun mengembalikannya kepada Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan apa saja nikmat yang kita terima itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa itu berasal dari diri kita. Kita tidak mengklaim itu adalah diri kita. Tidak sama sekali. Kita dijadikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat yang terbaik dalam kehidupan dunia ini. Lalu dalam konteks hari-hari Allah telah mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu, dan kita penuhi itu semua. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah
kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan terbaik kamu. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasuluhu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya kita lakukan, dan apa yang dilarang kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan kalau seseorang terjatuh melakukan kesalahan, tergelincir melakukan dosa, dikuasai hawa nafsunya melakukan maksiat, maka fafiru ilallah, maka ia kembali berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Dia terus menerus bergerak untuk kembali kepada posisi fitrah, posisi awalnya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Dan ketika sebelum takdir terjadi atas diri kita, kita pun sudah membentengi kolbu kita dengan sikap tawakal kepada Allah. Sebagaimana sebelum kita keluar rumah, kita membaca doa Bismillahi, tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Kita bersandar sepenuhnya kepada janji dan jaminan Allah. Kita bersandar sepenuhnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita ada dalam benteng yang sangat kokoh. Kenapa? Karena kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Mukhlisin al-hudan hunafa, dan kita senantiasa lurus mengikuti contoh para nabi, para rasul terdahulu. Kita mencontoh orang-orang yang siddiqin, kita mencontoh para syuhada, kita mencontoh orang-orang soleh, riwayat-riwayat mereka, jejak hidup mereka, yang penuh dengan inspirasi, yang penuh dengan contoh teladan. Dan itulah sebaik-baiknya teman. Ketika kita berteman satu sama lain, maka kita bisa berguru satu sama lain, belajar satu sama lain. Hunafa'u wa yuqimus shalah, dan terus-menerus menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang tadinya orang sholat 5 waktu, lalu sampai imannya bertambah, tambah yakin, maka setelah sholat zuhur dia tunggu sholat asar. Setelah sholat asar dia tunggu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia tunggu sholat isya. Setelah sholat isya dia tunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh dia tunggu sholat zuhur. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwa orang yang menunggu sholat, maka sesungguhnya dia sedang sholat. Itulah disebut dengan murabbitin, orang-orang yang senantiasa memanjangkan, melanggengkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam keadaan sholat secara fikih yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ataupun sholat secara maknawi, yaitu menghubungkan semua aspek kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga kita senantiasa dalam keadaan sholat. Dan itu kehidupan yang paling indah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, maka kira-kira adakah sesuatu yang dia tidak bisa selesaikan dalam hidup ini? Kenapa? Karena dia sudah beriman kepada Allah, sudah menerima apa yang Allah takdirkan, ia sudah berupaya secara maksimal, ia kembalikan kepada Allah, ia bertawakal kepada Allah, dan juga ia mengikuti tuntunan Allah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan dia
melakukan berbagai upaya untuk menyucikan dirinya. Kadang lupa, kadang hilaf, kadang salah, kadang berbuat dosa, kadang maksiat, tetapi hatinya, tubuhnya, pikiran, perasaannya senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berupaya untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang teramat terkenal yang memang di Akademi Hijrah di Formula Istiqomah kita diminta menghafalnya. Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap aktivitas yang Anda lakukan itu tergantung dari niat. Sekecil apapun. Even Anda bersin sekalipun, itu ada tata caranya, ada adabnya. Masya Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ditegaskan lagi, dan semua batasan amal dalam kehidupan dunia ini tergantung dari niatnya. Maka Anda sekalipun jangan pernah lepas untuk senantiasa memperbaharui niat setiap waktu, setiap kesempatan. Likulli imri'in ma nawa, karena setiap hal itu tergantung niatnya. Maka jangan pernah qalbu kita berniat kepada selain Allah. Lillah billah billah. Dan jangan pernah kotori hati Anda, niat Anda lillah billah billah dengan urusan dunia apapun. Kenapa? Karena semua urusan dunia ini dengan tetek bengeknya, hal-hal yang menurut manusia besar ataupun menurut manusia kecil, itu semuanya ada dalam genggaman qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan Anda nisbatkan rizki Anda kepada ikhtiar Anda. Jangan Anda nisbatkan kecerdasan Anda kepada hebatnya Anda belajar. Nggak boleh sama sekali. Hati kita harus mengikhlaskan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita melakukan aktivitas dalam kerangka qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dengan cara yang terbaik, dengan ilmu yang terbaik, sebaik yang kita bisa. Maka sahabat semua, untuk memahami kemuliaan, keagungan, kesempurnaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk belajar, untuk ngaji. Maka ngaji itu setiap waktu, setiap hari. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Kejarlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Kenapa? Menuntut ilmu itu wajib. Kenapa? Supaya kita bisa memahami hakikat kesempurnaan pengaturan Allah, hakikat kekuasaan Allah, hakikat kebesaran Allah, hakikat kehebatan Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu hanya bisa Anda pahami dengan ilmu. Maka nantinya orang yang paling takut kepada Allah, itulah yang disebut dengan ulama, dengan ilmunya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para alim ulama. Maka bagi setiap muslim, setiap orang beriman, menambah ilmu tiap hari itu satu kesibukan yang utama, satu amalan yang utama. Belajar itu satu amalan yang utama. Mendengar, melihat, menyaksikan, ikut seminar, pelatihan, membaca buku, ngobrol, semuanya mesti terkait dengan cara dia memahami kehebatan pengaturan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia menyebutnya dengan gelar akademisi, tetapi pada hakikatnya bukan itu. Ketika Anda setiap hari mencoba untuk menguak rahasia qada qadar Allah kepada diri Anda, itulah hal yang paling utama. Sehingga dengan ilmu itu Anda merasa
hidup itu enjoy, hidup itu nikmat, hidup itu tenang, hidup itu nyaman. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena punya kesadaran untuk berilmu setiap hari, setiap waktu. Rabbana zidna ilma warzuqna. Ketika dia dapatkan ilmu, dia amalkan ilmu itu. Dia sebarkan ilmu itu terus menerus seperti itu. Sehingga ketika seseorang bisa menguak kesempurnaan qadar Allah, ada ahli yang banyak dan bertambah banyak para ahli. Kalau sekarang zaman digital, ada ahli UI UX, ada ahli web developer, ada ahli game, ada ahli bikin drone, ada ahli bikin segala macam luar biasa. Karena itu semua adalah upaya manusia untuk menguak qada dan qadar Allah. Nah, dengan ilmu yang beragam yang Allah titipkan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, untuk menguak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ilmu yang paling utama adalah ilmu yang membuat seseorang makin takut kepada Allah, ilmu yang membuat seseorang makin mengabdi kepada Allah, kembali lagi kepada hakikat tujuan kita selama dalam kehidupan dunia ini. Itulah sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu zakat. Dan kalau dalam upaya kita setiap hari ada kesalahan, ada dosa, ada khilaf dan sebagainya, itu adalah bagian yang kita sadari sepenuhnya, tetapi kita sudah memegang rahasia bahwa kita terus-menerus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah satu sistem kepatuhan yang kokoh. Jadi kalau orang memahami dinul qayyimah, satu sistem kepatuhan yang kokoh seperti ini, maka dia hidupnya enak aja, nyaman aja, enjoy aja. Dzalika dinul qayyimah. Dia terus-menerus berupaya membuat jiwanya tenang. Walau di tengah memang setiap hari jiwa itu senantiasa ditempa oleh ujian-ujian. Dan tiap kita itu punya ujiannya masing-masing. Ujian dengan pasangan, menemukan cara memahami pasangannya, maka kita gali ilmu bagaimana memahami pasangannya. Ujian ada orang yang dilanda kesehatan, kena cancer, kena gagal ginjal, kena stroke, kena macam-macam. Dia cari gimana caranya untuk bisa mempertahankan kesehatannya. Dan kalau seseorang itu sakit, yakin itu gara-gara sebagian menyalahi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sakit. Kurang olahraga, kurang gerak, makannya nggak dijaga, tiap hari ngisep polusi, makanannya banyak mengandung zat yang nggak bagus bagi tubuh. Kita tiap hari mencoba untuk merawat kehidupan itu sebaik-baiknya, karena ini amanah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika tubuh kita sakit, yang disalahkan itu bukan takdir Allah. Yang pertama kali yang harus kita koreksi, loh kenapa ya kok saya diuji seperti ini? Boleh jadi ujian ini tertimpa karena kebodohan saya, karena kejahilan saya, karena kesombongan saya, sehingga Allah uji dengan ujian seperti ini. Karena ilmunya yang kurang, ilmunya yang cetek, karena sikap pesimis saya, skeptis saya, sehingga hidup saya jadi seperti ini. Justru itu yang harus terus-menerus digali. Kenapa? Karena di sisi Allah semua itu baik. Di sisi Allah semua itu indah. Allah tidak pernah zalim kepada setiap makhluknya. Tidak pernah sama sekali. Sedikit pun, sesaat pun. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang oke, itu kesadaran kita akan mengatakan,
Apa yang perlu saya koreksi? Apa yang salah dari sikap saya, perasaan saya, tindakan saya? Itulah orang beriman yang terus-menerus memuhasabahi dirinya. Sebagaimana surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dia senantiasa melakukan introspeksi pada dirinya. Demikian sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah din yang kokoh, sisi empat Tuhan, dan itulah yang kita sama-sama pelajari di Akademi Hijrah, di Formula Istiqomah, sampai pada dalika dinul qayyim. Kalau itu terjadi, innalladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha jannatul adni tajri min tahtiha, maka dia akan merasakan kehidupan jannatul adni tajri min tahtiha anhar, yang kehidupan surgawi itu mengalir di bawahnya keberlimpahan, keberkahan hidup. Khalidina fiha abada, terus menerus selamanya. Dan yang paling kita syukuri sama-sama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat yang tertinggi yang diberikan kepada hamba Allah. Ketika mereka mendapatkan dinul qayyim, maka mereka akan merasakan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambung dengan ayat-ayat di Akademi Hijrah yang kita hafalkan, surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, balik, pulang kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, kamu telah menjadi sebenar-benarnya hambaku. Kamu mengerti, kamu mengetahui, kamu memahami bagaimana cara hidup di dunia ini. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Masya Allah. Itu kalimat yang sangat indah yang Allah sampaikan kepada kita semua di dalam Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, bersyukurillah. Kita paham, dan dalam Akademi Hijrah kita senantiasa menjadikan momentum setiap bulan yang berganti dengan pergi siang dan malam, ketika bulan penuh sampai purnama, sampai mati. Okay. Sekarang kita ada di Jumadil akhir, dan dalam kalender Akademi Hijrah ini semua kita nikmati betul. Bulannya kita nikmati betul, pekannya kita nikmati betul, hari siang malamnya kita nikmati betul, pergantian terang gelapnya kita nikmati betul, desahan nafasnya, Masya Allah. Itu satu kenikmatan yang teramat luar biasa. Momentum yang betul-betul kita nikmati dalam kehidupan dunia ini. Dan kita terus berputar sebagaimana berputarnya alam semesta. Bertawaf sebagaimana tawafnya alam semesta. Dan kita memiliki jatah waktu yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kalau waktu beribadah itu dihitung dengan sholat, porsinya kurang lebih 3,5% waktu sholat kita. Tapi perspektif kita terhadap pengabdian itu holistik. Jadi kita mengabdi dari mulai kecil sampai kita meninggalkan, sampai bugar sepanjang usia. Maka ketika kita
berharap sesuatu dalam kehidupan kita ini, berarti harapan itu berasal dari sisi Allah dan harus kembali kepada Allah. Jangan sampai harapan itu yang berasal dari Allah itu kembali kepada diri kita. Itu yang menjadikan seseorang itu stres, yang menjadikan seseorang itu bingung, yang menjadikan seseorang itu merasa hidup itu beban, yang menjadikan seorang itu menjadi kesel, yang menjadikan seseorang itu kecewa, yang menjadikan seseorang itu sedih. Kenapa? Karena Allah berikan kepadanya harapan, keinginan, tetapi harapan, keinginan, cita-cita, tujuan itu dia telan sendiri, dia nisbatkan kepada dirinya. Seharusnya ketika harapan itu datang dari sisi Allah, ya kembalikan kepada Allah. Tugasnya adalah dengan harapan itu berarti Allah memberikan kepadanya potensi untuk ia gali, untuk ia eksplorasi, untuk menjadi ilmu dan amal yang saleh. Karena harapan itu tetap ada dan yang membatasinya adalah ajal. Sebagaimana setiap sahabat itu berupaya berharap untuk membebaskan Konstantinopel, sekarang Istanbul. Itu perjuangan mereka luar biasa dari zaman Usama bin Zaid, dari zaman Tariq bin Ziyad, dari zaman Sultan Saladin Al-Ayyubi, sampai Allah takdirkan kemenangan itu ada di pembebasan itu ada dari Muhammad Al-Fatih. Tetapi sesungguhnya orang yang berpikir harapan itu kepada dirinya mesti akan melihat Muhammad Al-Fatihnya ketika Konstantin dibebaskan. Tetapi bagi ahlullah, bagi para kekasih Allah, justru dia menyaksikan bagaimana pengabdian Usama bin Zaid, Tariq bin Ziyad, Al-Ayyubi siang malamnya setiap waktu berjibaku, berkeringat, berstrategi, mencari ilmu bagaimana caranya mewujudkan kalimat Rasulullah SAW bagaimana untuk bisa membebaskan la taftahunnal Konstantiniyah, bahwa nanti Konstantin akan dibebaskan. Justru kenikmatannya adalah setiap saat, setiap waktu, siang malam, dalam kurun ratus tahun perjuangan pengabdian. Justru itu yang nikmat. Gitu. Maka dalam Akademi Hijrah justru jihad mujahadah, syahid musyahadahnya itu yang nikmat. Itu yang nikmat luar biasa. Karena kalau berhenti hanya di hasil yang ditempatkan kepada dirinya, itu mesti akan kecewa. Persis seperti orang mau nikah, kalau ia tidak letakkan dalam framework seperti itu, ketika dia, oh saya jomblo, saya ingin nikah. Ketika udah nikah, justru yang terjadi, mereka berhenti untuk saling mengerti, berhenti untuk saling mengetahui, berhenti untuk saling memahami. Akhirnya cekcok, berantem, gak akur. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika niat menikah itu muncul, prosesnya juga menikmati setiap siang malam dalam proses pernikahan itu untuk menggali apa hikmah yang Allah berikan kepada qada dirinya bersama dengan pasangan dan anak. Nah, maka sahabat semua yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia maka kita hafalkan surat At-Taubah, standar proses ini untuk terus bertumbuh kokoh, mandiri, berdaya guna. Kita juga hafalkan surat Ibrahim ayat 24 sampai 27, kita tadaburi bahwa hari-hari kita adalah hari-hari menjaga merawat jiwa kita supaya tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita episode yang banyak. Kita jaga supaya tidak keluar dari kondisi jangan takut dan jangan sedih. Makin kita mendapatkan ujian di sisi Allah, makin kita menemukan diri kita. Dan kita terus-menerus melanjutkan upaya untuk membangun surga setiap hari. Untuk tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati kehidupan dunia ini. Juga kita senantiasa ada dalam keikhlasan, mencari ilmu dan memberkahi umur kita. Dan kita menikmati
menikmati keberserahan kepada Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus-menerus berinteraksi dengan Al-Qur'an setiap hari, setiap waktu, ana-laili wan nahar. Dan kita senantiasa dalam kondisi zikir, fikir, dan jihad mujahadah, dan kita senantiasa dalam kebahagiaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus berjihad, mujahadah, syahid musyahid. Maka kita hafalkan surat Al-Hasyr ayat 14. Itulah formula supaya kita bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, sudah lewat jam 9 lewat 2 ya, mohon maaf tidak terasa. Mudah-mudahan tazkirah ini bermanfaat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk sahabat semua di forum ini. Dimanapun Anda berada di bumi Allah, kita ada di bumi yang sama, di atap langit yang sama, hanya di tempat yang berbeda. Itu yang menjadikan kita saling mendekatkan diri dengan doa, dengan rasa rindu, mendoakan satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas kajian hari ini. Ini boleh kita buka sesi tanya jawab dulu nggak? Satu dua pertanyaan Ustaz. Sudah lewat jam 21 kayaknya, pada tidur. Tadi ya, saya kasihkan. Siap. Kalau gitu kita langsung tutup saja Ustaz ya. Monggo. Sebelum tutup mungkin kita foto bersama dulu. Teman-teman Ya. silakan untuk dibuka kameranya supaya kita bisa foto bersama. Satu. Masih banyak belum buka ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kajian hari ini insya Allah bermanfaat bagi teman semua. Kita tutup dulu hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Majelis. Subhanakallah. Jazakumullah Ustaz. Sama-sama. Ya.